Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Gunawan, NPM 2020280066. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Perkotaan, yaitu Ibu Herda Sabria dari Kospa, MSc. Baiklah, saya akan memaparkan hasil dari kerja individu saya dalam teori sosiologi perkotaan. Yang pertama, teori dari Ferdinand Tunes. Ferdinand Tunes lahir pada tahun 1855. Ferdinand Tunes merupakan pencetus istilah kelompok sosial masyarakat paguyuban dan patembayan. Ferdinand Tunes mengemukakan dua teori. Yang pertama ada paguyuban, yaitu bentuk kehidupan bersama ketika anggotanya diikat oleh hubungan batin, murni, serta bersifat alami dan kekal. Biasanya kelompok ini berada pada kehidupan perdesaan. Dan yang teori kedua yaitu patembayan oleh Ferdinand Tunes, yaitu ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu pendek, berorientasi pada hasil serta strukturnya bersifat mekanis berdasarkan keahlian. Masyarakat patembayan biasanya ditemukan di wilayah perkotaan. Selanjutnya, teori dari Emil Durkheim. Emil Durkheim lahir pada tanggal 15 April 1858 di Epinal, Prancis. Beliau keturunan pendeta Yahudi. Akan tetapi perhatian terhadap agama bersifat akademis daripada teologis. Adapun teori dari Emil Durkheim, yang pertama ada tentang fakta sosial, yaitu Emil Durkheim berpendapat bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari fakta sosial, yaitu cara bertindak, berpikir, dan berperasaan dari luar individu yang memiliki kekuatan memaksa. Lanjutannya, dalam bukunya The Division of Labor in Society 1968 bahwa spesialisasi dan diferensiasi dalam pekerjaan merupakan contoh fakta sosial yang mengindikasi adanya pemaksaan dari luar, kehendak dari diri sendiri. Dan dari karyanya yang lain juga, yaitu Suicide, kecenderungan orang bunuh diri karena adanya kekuatan di luar individu. Selanjutnya, teori dari George Simmel. Menurut George Simmel lahir pada tahun 1858 di pusat kota Berlin, Jerman. George menerima gelar doktor dari Universitas Berlin pada tahun 1881 dan mulai mengajar di sana pada tahun 1885. Dan beliau menerima gelar profesor luar biasa. George Simmel memiliki tiga pemikiran. Yang pertama ada pemikiran dialektis, yaitu suatu pemikiran individu yang memiliki hubungan bersifat dualistis. Di satu pihak, individu merupakan anggota masyarakat dan disosialisasikan dalam masyarakat tersebut, tetapi pada waktu yang sama ia juga menentang masyarakat itu sendiri. Yang kedua ada pemikiran dialektis yang terbagi dalam dua bentuk yang dibedakan. Yang pertama ada superordinasi, yaitu ketaatan masyarakat dalam interaksi sosialnya. Dan yang kedua subordinasi, yaitu dominasi dalam proses interaksi sosial biasanya dilakukan oleh kelompok penguasa. Selanjutnya the philosophy of money, yaitu analisis berkaitan antara pertaruhan manusia dan uang. Uang memiliki fungsi untuk atau memiliki fungsi unik, yaitu menciptakan jarak antara orang dan objek. Selanjutnya, tiga wilayah masalah. Di sini terdapat tiga wilayah masalah dalam sosiologi menurut George Simmel, yaitu sosiologi murni, variabel-variabel sosialisasi, dan sosiologi umum, membahas produk sosial dan kultural, serta sosiologi filosofis. Selanjutnya dari Oswald Spengler. Oswald Spengler lahir di Blankenburg di Jerman Tengah pada tahun 1880
anak tertua dari 4 anak. Teori Oswald Spengler beranggapan bahwa setiap arti masyarakat akan senantiasa berkembang melalui 4 tahap. Yang pertama ada masa kanak-kanak, yang kedua remaja, yang ketiga dewasa, dan yang keempat adalah masa tua. Selanjutnya dari Robert E. Park. Robert E. Park merupakan sosiologi Amerika. Ia lahir di Harville, Pennsylvania pada tanggal 14 Februari 1864. Park meninggal pada 7 Februari 1994 di Nashville. Adapun dari teorinya tersebut yaitu adanya perilaku kolektif. Menurut Park, sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari perilaku kolektif, sehingga masyarakat dilihat sebagai produk dari interaksi yang terjadi antara setiap individu, yang dikontrol oleh seperangkat tradisi dan norma yang muncul dalam proses interaksi tersebut. Adapun teori dari Louis Reed 1897 sampai 1952 adalah seseorang sosiolog dari sekolah Chicago. Tradisi penelitiannya prihatin dengan imigran bagaimana Yahudi sesuaikan dengan kehidupan di perkotaan Amerika, serta proses-proses sosial yang berbeda dari kehidupan kota. Louis Reed menuturkan bahwasanya ada 3 ciri kota yang menjelaskan bahwa kota dicirikan dengan 3 hal, yaitu besaran padatnya permukiman permanen, heterogenitas penduduk secara sosial, budaya, dan urbanisme. Merupakan fungsi kepadatan ukuran dan heterogenitas penduduk. Fenomena sosial masyarakat perkotaan, sosiologi yang bisa diletakkan di mana saja.